Pencemaran lingkungan adalah suatu keadaan yang terjadi karena perubahan kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan atau merusak dan merugikan kehidupan manusia, binatang, dan tumbuhan yang disebabkan oleh kehadiran benda-benda asing seperti sampah, limbah industri, minyak, logam berbahaya, dan sebagainya. Hal ini salah satunya sebagai akibat perbuatan manusia sehingga mengakibatkan lingkungan tersebut tidak berfungsi seperti semula. Pencemaran lingkungan terbagi menjadi empat, yaitu pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia, atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang tidak dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, mengganggu estetika dan kenyamanan, atau merusak properti. Pencemaran udara biasa terjadi karena alam dan manusia, seperti letusan gunung berapi yang menimbulkan abu vulkanik, kendaraan bermotor yang digunakan manusia, asap pabrik, dan lain-lain. Pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Pencemaran air dapat berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, limbah pertanian, dan lain-lain. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah adanya bahan kimia seperti polutan atau kontaminan yang berada di dalam tanah serta bisa menjadi racun. Sumber utama dan terbesar dari pencemaran tanah ini biasanya disebabkan oleh kebocoran limbah kimia yang terdapat pada pabrik. Pencemaran suara. Pencemaran suara adalah gangguan pada lingkungan yang diakibatkan oleh bunyi atau suara yang mengakibatkan ketidaktentraman makhluk hidup di sekitarnya. Penyebab pencemaran suara yaitu pergerakan di udara atau gas dan air. Gangguan suara yang diakibatkan pergerakan yang ada di udara ataupun air pada proses pekerjaan dalam bidang industri seperti gas buangan, jet, flare boom, pipa penyalur cairan gas, dan lain-lain. Yang saya rasakan pada pencemaran lingkungan di sekitar saya sangat meresahkan karena di sekitar rumah saya ada pengepul barang bekas yang selalu membakar kabel untuk mengambil tembaganya. Asap dan baunya itu pun menghasilkan bau yang menyengat dan sangat mengganggu pada lingkungan kami, sehingga mungkin kami berpotensi terkena penyakit paru-paru. Dan pesan saya untuk pemerintah daerah agar sekiranya menghimbau pengepul barang bekas tersebut agar tidak melakukan pembakaran kabel di lingkungan padat penduduk, dan mungkin bisa juga dibuatkan pembakaran secara khusus. Jadi yang pertama itu adalah dampak pencemaran lingkungan, terutama area persawahan yang dekat pemukiman, terutama yang dekat di beten-beten itu biasanya sampah-sampah mereka dibuang di sembarangan, termasuk kaca pecah, cangkir. Jadi sehingga kalau kita mau mengolahnya sangat-sangat terganggu. Jadi itu pencemaran yang sangat buruk sekali. Yang kedua, pemakaian pupuk yang terlalu banyak zat kimianya. Otomatis di suatu saat nanti itu tanah kalau kehilangan kesuburannya tidak akan bisa diolah karena keras seperti batu. Jadi anjuran saya, mudah-mudahan ada kesadaran masyarakat termasuk saya sendiri untuk memakai produk-produk yang non zat kimia termasuk pupuk organik. Terima kasih. Pencemaran suara itu biasanya terjadi karena kebisingan. Itu baik di kebisingan kendaraan karena suaranya yang terlalu besar. Biasa juga terjadi kebisingan pada bengkel memotong besi, memakai gerindra dan sebagainya. Bisa yang seperti itu biasanya menimbulkan resah baik diri sendiri maupun masyarakat ataupun warga yang berada di sekitar
tempat itu. Cara mengatasi pencemaran lingkungan. Untuk mengatasi masalah pencemaran lingkungan, sebenarnya ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Namun, cara ini butuh kerjasama banyak pihak agar bisa sukses. Berikut beberapa cara mengatasi pencemaran lingkungan yang efektif. 1. Menggunakan peraturan. Peraturan tertulis ternyata memiliki peran yang cukup besar untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Pemerintah melalui dinas terkait bisa membuat regulasi yang berkaitan tentang pelestarian lingkungan. Bukan hanya aturan saja, namun pemerintah juga harus bersikap tegas dalam mengusut warga negara yang melakukan pelanggaran dan mengancam kelestarian lingkungan. 2. Mengatasi dengan teknologi. Saat ini teknologi semakin canggih. Salah satu pemanfaatan dari teknologi yakni untuk mengatasi pencemaran lingkungan. Misalnya saja dengan membuat alat untuk mengolah sampah menjadi produk yang lebih ekonomis. Ketiga, yaitu edukasi. Mengajarkan pentingnya menjaga lingkungan ternyata bisa menjadi salah satu upaya mengatasi pencemaran lingkungan. Cara ini bisa dilakukan siapa saja. Anda juga bisa berperan aktif untuk mengajarkan cara menjaga lingkungan agar tetap lestari kepada masyarakat sekitar. Yang keempat yaitu lakukan 3R. 3R atau reduce, dan recycle merupakan istilah umum yang sering kita dengar. 3 langkah tersebut ternyata bisa mencegah hingga mengatasi masalah lingkungan. Ada banyak cara sederhana yang bisa dilakukan, misalnya dengan memilah sampah, menggunakan kembali barang yang masih layak pakai, dan mengolah barang yang sudah rusak menjadi produk baru.